yang sampai membawa mereka ke grand final. Ini cepet Sampai banget membuat teman saya trauma. Ah, benar. Di mana saat itu mananya tidak ada, Pak. Habis. Habis. Makanya, ganti Makanya, lama. benar. Anti mana. Anti mana. anti mana. Oke teman, dengan adanya ya apa ya pick yang memang sudah sangat-sangat cepat sekali, berarti ini mereka kayaknya masih on the track untuk dari patternnya, dari dari pakem strategi yang udah mereka bawa, yang udah mereka diskusikan di belakang. Nah, One ini- dengan ada Parsha di sebelah juga sebenarnya oke, resiko di awal, resiko Iya. apabila One nya tidak punya attack speed. Tapi masalah utamanya ada Esmeralda ini yang Iya. mahal banget Bisa menurut aku. tabrak-tabrak. Bisa tabrak-tabrak. Ada cownya. Bisa jadi counter untuk Poveus juga. Iya. Ketika ada One di sana dan untuk sekarang Link Sally Boy. Sally Boy, the miracle boy. Kali ini. Dan yang gue harapkan ya. Ini biasa harapan dari seorang penonton setia lah. Bisa kita bilang. Gue pengen sih Kairi main Lancelot sih. Kairi Lancelot. Waktu itu udah sekali Ya ya. nggak masalah Sally Boy Link, Kairi Lancelot di week terakhir. Minggu terakhir ini. Hari terakhir, match terakhir. Kalau enggak yang sebanding ya dengan Link. Karena kalau ngelihat dia main Balmond, nggak mungkin dilepas sembarangan begitu. Iyalah. Iya kemarin itu Hero- win rate sampai 100% loh. Makanya nggak mungkin. Apakah mungkin akan ada Eamon juga yang bakal di-ban? Menurut gua emang di ban aja. Ya, apalagi dengan tipikal Varsha, bro. yang squishy kayak Varsha. Bisa di-burst juga untuk Grok. Nggak kedeteksi lo ke Grok juga belakang. kan kelemahannya magical damage soalnya. Iya, masalahnya Parsha. Grok masih bisa ngedes B. Oke. Parsha kalau udah buka warung, dia udah nggak bisa kemana-mana. Ketutup Iya. warungnya mau nggak mau, sudah. Buka warung maksudnya ultimate ya. Feder Strike ya. Federal Airstrike kan mirip tuh sama Yves. Bentuknya kotak sama bulat aja Iya. areanya. Tapi menurut gua, emang nih enak banget untuk tim dari Onyx Esports. Ya Oke. dia ngedes nggak kelihatan, emang main ambush. Emang permainannya akan seperti itu, pick over dari Ya, backline-nya. apalagi udah ada pick untuk one-one ya. Ya. Yang dimana ini bisa menjadi sebuah jawaban juga. Front to back-nya dan dia Ketika pakai one-one. front to back-nya ada untuk one-one dan nanti kalau misalkan ngomongin backstep itu bisa dimanfaatkan dengan hadirnya Eamon. Tapi Hilda di ban. Sally Boy sepertinya agak sedikit ada Trauma. traumatik sendiri. Hilda. Dengan berbagai macam Hilda yang selalu mengganggu dia sebagai Link ketika ada di dalam rotasi jungle early game. Dan jangan lupakan Sally Boy bisa satu kali hit waktu itu. Ya, Trauma dibuat oleh RKT. benar. Dan bahkan Dibuat kerap sama Rek kali ya. Finn juga waktu di awal regular season kita, Oh, season 10, bermain dengan menggunakan Hildanya. Sempat bermain di sana. Melissa kali ini juga dibuang. Sepertinya untuk Onyx Esports sendiri sudah ada bau-bau ke arah Lancelot nih, Ji. Iya. Apalagi ketika udah ada ban ke arah Melissa, sehingga nanti go away yang akan meng-cancel untuk pergerakan seorang Lancelot di sana. Dan aku sedikit melihat bagaimana taunt dari Ayah Udil, Iya. yang dimana langsung dipraktekkan oleh salah satu Onyx Angels sebagai tim atau mantan Wah. tim dari Ayah Udil sendiri. Aduh, Apa lo wah lo. Waduh. nggak apa-apa. Aduh. Halo kakak. Ya, dilamain kita di situ. Apa sih di campers? Ngiri aja. Iya, pada Nggak bisa lihat orang seneng Pada dikit. protes mulu, Wah. memang heran. Yaudah. Kimi, Kimi, wait, pick pertama untuk Kimi, magical damage, DPS yang sangat mematikan sekali untuk menghentikan beberapa hero dan termasuk untuk menyentuh ke lawan. Shellhead. Wow. Yang sempat aku bahas juga di mana kalau ngomongin soal Kimi, energy transformation itu jaraknya jauh banget. Dan ini adalah merupakan salah satu pick yang paling efektif atau efisien di gold lane. Kenapa? Karena kita tahu untuk match damage itu ada yang namanya emblem mystery shop. Yes, dan Lebih bahkan- murah di gold lane, duitnya lebih banyak. Dan menurut gua ini keputusan yang tepat dia mengambil jauh head. Bukan tanpa alasan jauh head ini dikasih di area jungler kalau gua ya. Dibandingkan Chow, kasih jauh head karena Chow-nya ini akan priority menuju ke arah Keyboy. Kita tahu gameplay dari seorang Keyboy. Oke. Jadi- Atau jangan-jangan kita ubah Esmeraldanya yang di jungle. Esmeralda di jungler, oke, tapi Boots butuh ke arah backline yang dimana dia sustain. ini Oke. kalau gue sih Oke kalau dia mau main Chow. untuk jauh headnya lebih ke arah roamer aja sih. Enak Gua- banget, dia punya flicker, dia bisa langsung nabrak ke Oh, belakang, dia bisa Dairos. langsung melempar dengan ejector yang dia milikin gitu. Apabila berada di area jungler, mungkin Dan- minusnya adalah nggak ada satu spell tambahan gitu loh. Oke, Ya. sepertinya tapi Kairi yang akan mengamankan Chow di area jungle. Iya, nampaknya Oke. seperti kata Pak Pulu. Tapi kalau gua kenapa lebih ke arah Chow? Mungkin di sini dia bisa nge-pick off secara instan. Cuma keputusan yang dilakukan dari tim Onyx Esports adalah ketika gua pakai Chow as a roamer, ini bakal ada Purify. Dan Nah, Unstoppable itu Force ini dia. akan memancing Purify-nya. Pertanyaannya adalah apakah nanti Nino akan menggunakan Purify di sini dikarenakan power dari Purify bisa meng-cancel beberapa pick off power dari Chow dan Jawhead. Dua hero yang bisa mengincar atau mengancam Kimi di gold lane. Alright,
Sebentar lagi kita bakal melihat di mana Onyx Esports mampukah mereka menumbangkan Alter Ego yang sedang kuat-kuatnya. Dan Alter Ego akan melawan Sang Raja Langit. Mampukah Alter Ego menumbangkan Onyx Esports? So WPL Arena, minta tepuk tangannya! The enemy reaches the battlefield. Goes to the land of down yang akan dibawakan oleh Kalung Emas. KB. Palung. Raja Emas. Waduh, suaranya semangat di belakang tuh ya. Kalian mungkin yang ada di rumah, di mana kalian berada yang sedang menyaksikan juga secara online, mungkin bisa juga sampai ke kalian ya bagaimana hype yang ada di sini walaupun ini adalah match yang terakhir di antara kedua tim ini. Dan juga buat kalian semua yang sudah mengamankan tiket playoff ya kan, penonton, congrats karena mungkin banyak kawan-kawan kita yang di luar sana nggak dapetin tiket. Jadi jangan lupa enjoy the show nanti ya. Buset, ini si Pai ngamuk banget apa gimana ya? Sakit banget loh. Kumaha ini Pai, tapi di sisi berikutnya, Keyboy yang malah harus terperangkap di dalam satu buah zona dan bahkan harus menggunakan satu buah flickernya. Udil masih mau lebih, dipaksa dan first blood akan di tangan dari seorang Pasha. Yang mungkin agak sedikit membuat beda antara Jawhead dan Chow. Ya itu menurut aku. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal ejector yang terbatas dari segi shield absorb-nya. Dan bisa dibilang tidak dalam durasi yang lama. Untuk sekarang memang Jawhead powernya di skill pertamanya atau Smart Missile. Plus, Dimana nanti akan memberikan dealing damage yang lebih sakit. Itu plus sakit itu banget lagi loh. kan ejector kecolek dikit aja kan hilang efek movement speednya yang bertambah itu. Jadi agak sulit banget aja gitu apabila tadi tidak ada bala bantuan lagi. Tapi di sini concernnya Nino nggak pakai Purify ya. Wow, cukup berani. Tapi lihat di depan sana, para pemain dari tim Alter Ego, mereka bakal coba untuk mendapatkan Pai mundur ke arah belakang, informasi telah diberikan dan bahkan Pai yang mengganggu para pemain dari tim Onyx Esports karena Sally Boy is coming go to the top. Dan kita lihat dari Indonesia 2 menuju Alter Ego. Kalau gue pribadi ini karena ada beban berat terhadap Nino yang mungkin di era late game nanti. Dan untuk di sisi dari tim caster bahasa Inggris, mereka 2 terhadap Onyx Esports ya. Oke. Ini dengan adanya satu Jawhead ini sih gue suka banget ngeliatnya. Mungkin Parsianya nanti akan menjadi tujuan utama apalagi kita tahu Keyboy high mechanic player. Dia bisa ngelock siapapun dari awal sampai dengan akhir ya kayak let's see aja. Nah itu dia tapi masalahnya dimana kita melihat bagaimana Purify tapi dari belakang Udil. Posisinya aman banget. Dan bakal lihat siapa Sobat telah dikeluarkan, berhasil mendapatkan 2 kali tertake down. Sans, where are you going? Double kill from Serpai. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports kehilangan power di arah Turtle. Bahkan dari Sally Boy sendiri, dia menggunakan retribusinya. That's why dia nggak mau terlalu terburu-buru menuju ke arah Turtle. Dia bakal rotasi, dia bakal dapetin orange buff-nya. Dan kalau bisa, dia akan menuju ke arah Little Wanderer terlebih dahulu. Ya, Kenapa? crossing the map ya jadinya. Crossing the map ini sangat dibutuhkan ketika dia mau team fight di arah Turtle. Dia butuh moving speed, dia butuh durability, dia butuh sustain di saat adu retribution nantinya. Dan ini Udil semenjak Varsha di buff ya. Dia tuh selalu memanfaatkan batu sebagai kastil atau benteng sehingga nantinya dia tidak bisa tersentuh oleh teman-teman dari Onyx Esports. Termasuk di area top lane tadi ketika Kramer itu dijadikan sebuah batu loncatan bukan batu sandungan. Batu loncatan, oke tapi Keyboy sudah secara posisi siapa nantinya akan menjadi korban. Di area yang berbeda, belum ada yang memang mendekat pula ke arah satu Turtle ini kecuali dari Leo Murphy mencari informasi, mencari alamat, mencari kepastian. Masalahnya satu sih, ini Onyx power banget untuk melakukan setup di area Turtle. Makanya Alter Ego tuh menjauhi hal tersebut. Weh, tidak bisa power of nature-nya tapi ternyata untuk kali ini Turtle yang malah berhasil sudah diamankan oleh Sally Boy. Berhasil mendapatkan satu objektif lagi. Yes, yang mungkin cukup berat adalah di mana Keyboy kali ini udah menggunakan semua soft skill-nya untuk bisa menutup dari Udil. Dan bahkan Udil sendiri pun dia nggak pakai Purify-nya karena bukan itu. Dia akan menggunakan Purify ketika ejector. Unstoppable Force dan The Wild Dragon terhadap Leo Murphy. Bakal coba dibalikan kembali ke arah Kyrie. Where are you going? Damage terlalu sakit dan bahkan Table Soul Blade nggak bisa dihindari lebih dalam lagi. Satu hit terakhir, ejector is on point. Keyboy save the day. Ejectornya benar-benar berhasil mendapatkan 1 poin kill yang sangat mahal. Bahkan kalau tadi kalian lihat poin killnya nggak berhasil didapatkan Sally Boy dengan adanya killing spree. Iya, ditambah dengan Shunpo-nya itu benar-benar menyelamatkan Kyrie, absorb shield damage yang benar-benar mematikan. Ketika tadi ada 1 damage deal yang terhalau dan Udil kali ini sudah mulai melakukan rotasi sepertinya. Oke, cewek versus everybody. Where are you going? Dan bahkan
hilang di arah bottom lane. Leo Murphy akan jadi makanan dari seorang Sunstar karena dikeluarkan. Wadah! Dibalikan! Reverse psychology from Leo Murphy! Oh my god! Bukan dia memilih untuk kabur, tapi pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan itu dia yang membuat dia selamat di arah bottom lane. Oke, diawali tadi dengan serangan di bagian bawah dan cewek merelakan satu Inspire-nya agar bisa mempop up dulu nih, membuka dulu crossbow tanknya ke arah dari Kimi. Tapi itu pun gagal untuk dia lakukan, sehingga tadi ya mau nggak mau dia menghilang dan satu setup di bagian belakang itu bagus banget loh. Itu reverse psychology Leo Murphy sih, itu bagus banget Prof. Ya, pertahanan terbaik adalah menyerang. Karena itu butuh pemikiran yang sangat cepat. Apalagi ditambah di belakang sana Udil sebenarnya udah ready. Jadi kalau misalkan ada Feather Airstrike, dia bisa balikin untuk all in-nya. Power dari Onyx Esports benar-benar ada di ganking, pick off. Yeah. Sehingga mereka harus memanfaatkan angka atau jumlah dari hero yang mereka miliki. Masalah utamanya untuk melakukan ganking atau invade jungle, ini butuh effort lebih agar Kiboy bisa memaksimalkan power dari ejectornya. Yes, dan bahkan kalau bisa kita lihat Udil nggak ada takut-takutnya dengan Kairi dengan ada Purify yang dia miliki. Tapi bukan itu masalah utamanya. Asal Force dikeluarkan. Satu buff Extract dan bahkan Kiboy harus merakam satu yang terakhir. Didapatkan table software menuju ke arah seorang Cewek. Cewek still survive. Tapi bukan itu, masalah utamanya adalah dengan jungle yang dimiliki dari seorang Silly Boy, dia bakal bisa fokus ke arah satu buat Turtle. Turtle bebas, Retribution nampaknya dari seorang Silly Boy memilih untuk mundur karena Kairi masih on point dari Retribution dan Nino. Di match ini pertama kalinya Kimi digunakan di MPL Indonesia Season 10 oleh Nino dari Alter Ego. Oke, Udil dan juga tadi pergerakan dari Kairi sudah saling bertemu di area rumputan. Namun belum ada lagi satu follow up apapun yang akan mereka lakukan karena sekarang udah mulai ngereset lagi. Turtle dibiarin begitu saja. Saling tas-tas aja di depan satu sama lain. Memang saling menguji aja, saling ngebedain siapa yang duluan-duluanan. Udah terus-terusin aja. Oh ini dia, the original Leo tas Murphy tribute to Cornet. Yang dimana lihat the original tas by Leo Murphy. The foundernya juga, dimana kita tahu bahwa Leo Murphy kerap kali memicu lawan-lawannya dengan menggunakan recall yang dia miliki. Apalagi dengan hero yang sangat immune terhadap serangan stun. Grok, ini benar-benar power of nature yang dia miliki bisa menjadi poin maksimal untuk di game yang pertama. Oke, tapi lihat belum ada. Oh, duel Dragon terkena Purify dan bahkan. Where are you going Kairi? Kairi nggak bisa berbuat dengan banyak karena dia menggunakan Retribution of course. Kita tahu dapat top lane adalah top lane push dari early. Memang memiliki power yang sangat rendah. Kenapa? Untuk laning phase yang berat. Teamfight yang dari tadi nggak bisa dibantu sama seorang Boots. Bahkan membuat Sun ini versus everybody di depan sana. Coba untuk menyelamatkan Udil. No ejector dan bahkan Udil still survive. Wings by wings. Sayap-sayap pelindung masih bisa membuat Udil bertahan di area mid lane. Oke. Satu setup yang cukup panjang dari terlihat terjadi. Satu pick off di bagian XP lane dan di tengah ternyata bukannya anteng, bukannya mundur, bukannya menahan. Mereka melakukan serangan di dua tempat sekaligus loh Prof. Ini sinerginya akan seperti apa? What? Sinergi kanan kirinya benar-benar aktif banget. Apalagi kalau kita ngomongin soal Alter Ego. Mereka mungkin memenangkan untuk di mana kontes teamfight. Tapi balik lagi objektif adalah tugas utama dari Kairi. Yang dimana untuk Kairi sendiri walaupun dia sempat ketinggalan dari segi farmingnya. Dia level 10 dia keep up. Tidak terlalu fall off. Dan bahkan dari segi, pemilihan itemnya sih aku suka banget. Molten Essence ditambah lagi dengan Dreadnought Armor. Dan dia mau bikin ke arah satu buah Guardian Helmet. Sehingga nantinya Udil dipaksa untuk membuang ke arah Glowing One. Ini benar-benar pemilihan item yang bisa dibilang sangat, sangat cerdik sekali hitungannya. Dan Suns bahkan selalu dipaksa untuk mengeluarkan satu order billions-nya. Weh. Oh tidak mundur lagi. Ketabrak tembok. Itu portal 1x24 jam harap lapor sama Pak Leo Murphy. Benar, apalagi harus ada barcode scan-nya di sana Pak. Ya. Sehingga kita harus scan dulu sebelum masuk. Iya. Dan jangan lupa, next level bro. Next level bro. Sebuah stiker dari teman-teman Alter Ego untuk di stiker terbarunya kalian bisa langsung cek di dalam in-game. Sementara sekarang keseluruhan pemain mereka masih dalam posisi masing-masing. One-one-nya belum bisa melakukan banyak hal. Kali ini one-one-nya dipasangin dengan Inspire. Karena cewek sendirian sih yang gue lihat selama ini yang mau menukar spell dari one-one itu di MPL ID Season 10. Dari berbagai macam ataupun berbagai banyaknya player yang menggunakan one-one ya. Dia doang yang berani menggunakan flicker. Kadang dia pakai Inspire juga. Masalahnya di game kali ini entah kenapa aku melihat bagaimana Onyx Esports kesulitan ketika ingin melakukan serangan dari depan. Oh my god, Montek! Berhasil dilakukan dan ternyata Purify ke arah belakang. Kiboy
cewek terbuka, Cross Bolting tidak bisa selamat lagi kembali hidup dan bahkan cewek dengan satu Heaven Sombler hilang begitu saja. Dan Kening memang memberikan damage impact yang besar, tapi bukan itu masalahnya. Di mana permainan dari tim Alter Ego kali ini udah mulai bisa diatasi oleh tim Onyx Esports. Ini bagus banget sih, itulah tadi terlihat. Ada ejector, ada flicker yang mendadak langsung mengejutkan kita semua. Setupnya terjadi secara cepat, tapi di tengah satu central turretnya mau nggak mau harus direlakan. Gue suka Benar-benar banget permainan sih. agresif sih lebih tepatnya. Gua suka banget sih draft-draft seperti ini. Agresif banget. Apa itu takut? Apa itu? Gak berani teamfight. Iya, kayaknya benar-benar Alter Ego Esports yang selalu bermain dengan 5 orang yang sama. Ini benar-benar udah menerapkan bahwa mereka nggak kenal takut, mereka mau main nabrak. Mereka tahu banget konsep power hero-nya mereka dengan menggunakan Kimi. Dia menangin ending phase lawan 1-1. Farsha teritorialnya tidak tersentuh. Lawan Lunox juga Lunox bakal kesulitan untuk menjangkau posisi dari Udil, Sirpai. Ya kalau Dairot versus Esmeralda semua orang udah tahu bagaimana landing phase yang dimiliki sama Dairot. Begitu powerful banget. Dan sekarang Boy dengan linknya rotasi yang cepat ini merupakan sebuah kunci ketika dia memenangkan level melawan Kairi. Yes, dan bahkan ya kalau bisa kita bilang itu dia. Mereka harus gimana caranya numbangin seorang Nino dan Udil. Udah nggak bisa target ke arah Boy lagi yang udah gue bilang. Kenapa? Mereka memang mengincar ujung tombak, tapi mereka harus hancurkan fondasinya. Mereka harus siapa yang bisa bikin crowd control, bisa teamfight itu sustain. Udil, siapa yang bawa game Alter Ego ini mid to the late game untuk memegang? Balik lagi Nino. Mereka harus tutup itu. Ada 2 orang soalnya yang Ya harus ada 2 ditutup. orang. Apalagi dengan kita tahu sendiri bahwa Nino memiliki slow evac. Dan Ice Queen One itu adalah jawaban untuk energy transformation yang DPS-nya sangat amat tinggi damage-nya. Gak ke-reach, kenapa gak ke-reach Pak Bulu? Karena Kibo udah fokus ke arah Udil. Dia nggak bisa masuk ke belakang Kairi-nya. Kairi front to back hancur berantakan. Ya, pick off-nya tidak berjalan dengan baik. Snowball dari Alter Ego malah dimaksimalkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports itu sendiri. Karena mereka memiliki power dari jarak. Dan jarak adalah jawaban dari Alter Ego Esports karena mereka tahu tidak ada yang bisa menyentuh ke arah belakang. 2 sekaligus. Dan benar sekali Profesor KB ini dia. Akan terjadi fight, team fight LDR. Perkelahian jarak jauh. Akan coba didapatkan oleh tim dari Alter Ego yang sangat-sangat mumpuni. Tidak ada power reach untuk Onyx Esports Pak Bulu. Yap, sementara itu untuk sekarang coba lihat. Di tengah wave minion udah berhasil diantarkan, tapi Leo Murphy hanya bisa melihat Manya aja mencari informasi dari jauh-jauhnya aja. Belum mau melakukan set apapun, mereka mencari, mereka menunggu, mereka menahan terlebih dahulu. Nino, maksimum charge-nya hampir saja mengenai ke arah 2 player sekaligus. Tapi lama-kelamaan dengan adanya begini, ini terlihat ada 2 metode ya Prof ya. Dengan Farsha, mereka menyerang, ini enak banget loh. Iya, dengan adanya apalagi Farsha mereka menyerang tuh. Ada bebatuan lagi. Iya, ada bebatuan, itu bisa menabrak, itu bisa membuat mereka terkenokap atau membuat mereka terstun. Tapi dengan Farsha lagi, ini menjadi sebuah bal bantuan yang begitu baik dengan Feather Strike yang dia punya. Plus dari Onyx sendiri, mereka belum mau menyerah, mencoba untuk bisa mendapatkan saran, tapi malah one-one ya yang menghilangkan ide Kairi ini yang tertinggal di bagian belakang sudah ditabrak begitu saja. Feather Strike udah mulai masuk juga, tapi coba lihat Nino terus-terusan memberikan damage per second-nya. Oh Spray my down-nya. god! Tukang sampai ke jemur god! Oh my god, mereka bakal coba untuk memaksa. Dan bakal lihat dilemparkan ke belakang. Boy masih ada satu buah pertahanan dengan Seven Top Blade-nya. Tapi Satsede nampaknya masih belum bisa berhasil mendapatkan point kill siapapun di sana. Clear wave aja sih targetnya. Tapi Nino makin kejam dengan menggunakan Divine Glaive. Udah bukan itu, purple buff-nya Pak. Purple buff-nya Lihat. juga bikin energi yang dia Das. gunakan makin lebih pedih lagi. Dan Yap. lihat, hati-hati damage-nya Nino ini benar-benar mematikan loh makin lama. Oke, lihat Kipoy, lelet sekali. Tapi kalau menurut gua udah agak sedikit terlalu terburu-buru untuk menggunakan Feather Strike-nya. Kenapa? Dari segi jaraknya itu Onyx Esports masih punya power untuk clear. Gak masalah. Gak masalah. Patch terbaru, cooldown lebih cepat. Lightning Truncheon 10% cooldown reduction. Iya. Cukup harusnya. It's okay, no problem ya. Iya, apalagi dengan konsep permainan per 30 detik memberikan ini Feather Strike yang sangat burst damage. Clock of Destiny, Lightning Truncheon, lihat poke damage-nya. Kairi tiba-tiba setengah darah. Kairi Oh loh, my god. itu Kairi. Itu Kairi ya? Kairi loh. Jauh Item jungler. defense loh dia. Yes, itu dia masalah utamanya dari teman-teman Onyx Esports ketika memberikan dealing damage atau menerima dealing damage dari Alter Ego. Oh, ada konsol telah dikeluarkan. Tapi nampaknya mereka langsung Wah, mundur teratur. disengage. Nggak bisa. Sang landak langsung mengurungkan niat 12.000 gold difference. What? 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 Ya, Ini salah satu gold difference tertinggi di MPL season 10. terima atau tidak, sejak season yang ke-7, season yang ke-8, Alter Ego Esports bermain seperti ini. Tapi ini adalah konsep terbaik mereka. The original Alter The Ego. original Alter Ego. Ketika mereka ternyata lebih disiplin,
ketimbang season-season lalu. Dan mereka benar-benar belajar dari season-season yang sebelumnya. Apalagi sekarang lihat Udil, Holy Crystal Wow. sudah di tangan dia. Magic Untuk Nino Worship. sendiri, iya Nino udah punya Berserker's Fury, jadi rasakanlah bagaimana magical damage yang begitu pedih dalam bentuk kritikal. Masalahnya Profesor, bukan itu. Masalahnya how cewek reach Udil, how cewek menggapai Nino. Ini nggak Kalau bisa sih. bukan main di front to back, kalau Nah. dia bisa pecahkan front to backnya, satu hal yang bisa mereka tumbangkan adalah Pai ataupun Leo Murphy. Leo Murphy It's sih. Oke, nggak apa-apa dia numbangin romernya. Karena setelah benteng pertahanan dari tim Alter Ego nggak ada, backlanernya nggak punya badan lagi. Ya. Nggak punya badan lagi Pak Pulung. Ini mereka juga harus memikirkan efektivitas dari apa yang mereka punya dari Onyx ya. Karena ada satu winter pula di dalam tubuh dari Pai. Setidaknya dia maju ke bagian depan, dia hantarkan diri, dia hantarkan damage. Tapi dia masih punya defensif lagi. Oh, tersangkut. Kyrie, what are you doing? Wings by Wing telah dikeluarkan, maksimum chance dengan kali 6. Tapi di sisi sebaliknya, lihat Pai. Berhasil dilempar, 1-1 hilang. udah diselamatkan. 1-1 langsung hilang, instant point kill. Ini bencana untuk Onyx Esports. Alter Ego mundur ke arah belakang, disengage. Dan push bahkan gak bisa membuat Kimi dari seorang Nino tertahan. Dua orang telah mencoba menumbangkan Nino dan masih tidak sanggup. Alter Ego memasangkan diri di game yang pertama. The original gameplay from Alter Ego Esports. Gila cepet banget mainnya, ini berapa 100 CC yang udah mereka keluarkan. Ingat, bukan main early game, temponya yang cepat. Ini perbedaan yang sangat signifikan sekali ketika kita ngomongin soal Alter Ego yang terbaru. The original Alter Ego. Yang kita kenal adalah bermain super agresif. Yap. Tapi Tapi untuk mainnya saat ini, sampai iya, lama. lihat temponya. Setelah mendapatkan satu pick off, mereka menjalankan tugas lain. Ada threat kill yang terjadi, Udil ditumbangkan, ada sebuah poin lagi yang mereka ciptakan. Kyrie mencoba membersihkan wave, tapi dia tidak akan sanggup sendirian, karena dia hanyalah satu sosok Chow jungler. Ciao Jungler. Satu sosok yang memang menjadi tank jungler. Ketika kita ngomongin soal bagaimana power dari jungler yang sekarang memang ada di total HP. Yap, dan jarang Total ada tim darah. yang memang bisa melakukan dua setup sekaligus Aha. di dua tempat